Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Safitri dan Bang Saiful Ihsan. Kita kembali ke konten bincang buku, dan buku yang akan kita bincang hari ini adalah buku sebuah novel ya. Sebuah novel yang di request dari salah seorang penonton Anggun Ihsan Channel. Jadi meminta untuk kami membincang novel ini. Judulnya Aku, Buku, dan Sepotong Sajak Cinta. Judul kecilnya Jalan Sunyi Seorang Penulis. Novel dari Muhyiddin M. Dahlan. Ya, jadi saya silakan kepada Bang Ipul untuk memulai bincang buku. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang di kolom komentar Anggun Ihsan Channel itu kita buka kesempatan untuk orang request ya, dan ini adalah request pertama dari seluruh penonton kita untuk merequest buku ini ya. Adapun request yang lain itu secara lisan ya disampaikan oleh teman-teman. Kemarin ada Madilog ya, sempat juga teman beri masukan untuk membincang itu dan kita sudah membincangnya. Dan ini sekali lagi adalah buku karangan atau novel ya, tepatnya novel karangan Muhyiddin M. Dahlan atau Gusmu. Ya, terhitung sudah ada berapa? Sudah sekitar berapa ya? Sudah sekitar 5. Ada 5 dan 6 dengan ini. 6. Sudah sekitar 5 tambah ini 6 buku dari Muhyiddin M. Dahlan kita bincang ya. Karena ya bagaimana ya, termasuk penulis favorit lah. Selain dia juga punya keterkaitan dengan daerah kita ini ya, Sulawesi Tengah. Nah, buku ini Aku, Buku, dan Sepotong Sajak Cinta berbicara tentang seorang yang memilih jalan sunyi, yaitu jalan penulis ya. Kalau kita lihat di luar sana, penulis-penulis itu kan ya image-nya itu sebagai orang yang memiliki kemampuan intelektual yang bagus lah, gaya hidupnya tentu lebih di atas daripada orang rata-rata. Ada yang sampai dengan tulisan-tulisannya, dengan buku-bukunya dia sampai terkenal, dia sampai mendapatkan royalti, dia sampai mendapatkan keuntungan yang besar, sebuah personal branding yang kemana-mana. Tapi di dalam novel ini ya, ternyata menjadi penulis itu menyedihkan sekali ya. Menjalani hidup sebagai seorang penulis itu sangat menyedihkan ya. Hidup miskin, hidup melarat dan lain sebagainya. Makanya di sini dia susun satu manifesto penulis ya. Manifesto menulis ya. Dia bilang, ingatlah kalian hai penulis-penulis belia, bila kalian memilih jalan sunyi ini, maka kalian camkan baik-baik adalah terus membaca, terus menulis, terus bekerja, dan bersiap hidup miskin. Ada dia cantumkan di sini. Jadi sekali lagi, bersiap hidup miskin. Ya, seperti itu. Ternyata menjadi seorang penulis itu tidak seperti apa yang dibayangkan banyak orang. Menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang terkenal, ya, menjadi orang yang banyak penghasilan dari buku-bukunya. Ternyata novel ini ya bercerita tentang seorang penulis yang kalau kita baca ya seolah-olah adalah kisah nyata, karena di sini antara kisah ini dengan penulisnya yang kita kenal itu seperti sangat keterkaitan ya, sangat keterkaitan. Mulai dari cerita orang-orang dan juga wawancara-wawancara dia di TV, dan juga dalam satu kesempatan kita bertemu langsung, dan itu ada dari kisah si penulisnya dengan kisah di buku ini ada banyak kemiripan. Namun kita tetap tidak bisa menjustis bahwa ini adalah sepenuhnya kisah pribadi seorang penulisnya ya. Dan di sini juga tidak tercantum kalau itu dari. Ya, tidak tercantum. Nah, di sini sudut pandang novel ini pakai keakuan. Hanya saja di sini ada 2 orang yang menyebut dirinya aku ya. Yang pertama itu
seorang penulis lepas ya, yang ingin bertemu dengan seseorang penulis yang katanya itu di penerbitan dia namanya mencuat ya, di penerbitan yang ingin dia liput. Nah, rupa-rupanya orang yang dimaksud itu adalah orang si aku yang kedua ini. Si aku pertama itu hanya bercerita di bagian pendahuluan, dan si aku yang kedua ini dialah yang sebagai inti kisah dari novel ini ya. Jadi tokoh yang pertama membuat catatan tentang tokoh yang kedua, tetapi dipublikasikan dengan sudut pandang Ya. akuan, Ya. sudut pandang orang pertama. Nah, siapakah orang ini ya? Pada awalnya dia adalah orang kampung, ya kan, yang tidak mengenal buku, ya tradisinya adalah pantai, dan dia kasih kode di situ daerahnya adalah terletak di provinsi ST ya. ST itu satu nama yang disamarkan ya. Di bagian pantai pesisir di mana orang-orang itu tradisinya dalam berbicara itu to the point ya, to the point. Apa yang dipikirkan itu yang dikatakan ya. Apa yang ingin diketahui itu yang dicari ya. Jadi sangat to the point. Sementara dunia perbukuan itu adalah dunia yang sangat ini ya, bertele-tele dan banyak mengambil makna dari kisah-kisah atau tulisan-tulisan sebelumnya. Nah, perjalanan dia sebagai seorang penulis ya itu diperolehnya nanti merantau keluar dari daerah, karena daerah yang di tempat itu memang sangat tidak memperhatikan dunia literasi, dunia perbukuan dan lain sebagainya. Bahkan ibu kota tempat dia, karena dia dari kampung, sekolah di ibu kota provinsi ya. Itu ibu kota provinsi saja ya, levelnya ibu kota itu tidak akrab dengan buku-buku, tidak ada tradisi buku di sana. Dan akhirnya dia menjalani hidup dengan masuk ke organisasi ya, yang di situ disebut ada organisasi pelajar namanya Pelajar Islam Indonesia ya. Dia menjadi pokoknya di situ terbentuk wacana pemikirannya mulai dari Pelajar Islam Indonesia. Dia rajin baca buku ya, Rajin baca buku-buku agama ya, dan rajin baca buku-buku agama. Nah kemudian itu ya, untuk menjadi awal mula dia menjadi seorang penulis adalah dengan adanya wacana-wacana itu ya, jadi sangat berkebalikan dengan ya fenomena sekarang ya. Kalau kita lihat, kalau sekarang kan menjadi penulis itu mudah sekali ya, cukup Anda baca novel sedikit, tiru sedikit ya, membuat cerita, perbanyak dan cetak dan promosikan, jadilah seorang penulis. Kalau ini tidak, dia berangkat dari satu wacana yang dia tuliskan, wacana yang dia dalami dan dituliskan. Dan memang kita bisa menangkap bagaimana, kita bisa membayangkan bagaimana seorang penulis pemula itu ketika dia menulis. Tapi ini harap dicatat bahwa penulis yang saya maksud ini adalah penulis non fiksi. Dia kan awalnya adalah penulis wacana-wacana ya. Beda kalau dengan penulis fiksi, ya kan, dia mengarang saja. Mau menulis cerpen, menulis novel, dia mengarang saja sudah. Ya kan, adapun itu keindahan tata bahasa itu ya soal lain. Nah, tapi dia ini sebagai seorang penulis non fiksi, tentu dia harus punya referensi dan dia juga harus punya pembahasan yang kreatif. Nah, ini jadi pelajarannya apa? Untuk menjadi seorang penulis harus menjadi seorang pembaca dulu. Dan itu perjalanannya sebagai seorang penulis itu tidak berhenti menjadi penulis saja ya. Kemudian karir menulisnya ya itu besar ketika dia pindah ke Jogja ya. Jogja itu sangat mendukung sekali untuk orang-orang bergelut di bidang kepenulisan atau di bidang perbukuan. Nah, jadi mencari hidup dari
menulis ya, mencari hidup dari menulis. Jadi kalau di Jogja, macam di Jogja kita mengirim tulisan ke media, ke surat kabar ya, atau di koran-koran nasional itu kita diupah atau dihonor, ya kan? Dihonor, ya lumayan lah untuk makan seminggu bagi orang yang ngekos ya. Bukan lumayan itu, tapi banyak. Banyak ya. Kalau di Jogja kan murah-murah ya, makanannya tidak seperti di sini. Nah itu, jadi dari menulis dia membiayai hidupnya seperti itu. Kalau tidak menulis ya tidak ada pemasukan. Nah sedang itu tulisan itu tidak selamanya ketika dikirim di media itu bakal dimuat ya. Dan bahkan dia sudah hafal ketika tulisan-tulisannya dikembalikan. Setiap ada amplop coklat datang, karena seringnya dia mengirim tulisan lalu dikembalikan, ada amplop coklat masuk di bawah pintu, sudah dia hafal. Oh tidak usah dibuka, itu isinya sudah pasti tulisannya ditolak. Jadi seperti itu. Tapi Nah, yang paling yang paling heboh kalau dibaca di situ waktu tulisannya pertama kali dimuat di Kompas. ya. Buku ini juga ya, novel ini juga tidak hanya bercerita tentang bagaimana perjalanan sebagai, tapi di sini secara tidak langsung dia memberikan dia menceritakan bagaimana caranya menulis buku, menulis resensi ya yang dimuat di koran. Jadi dia gambarkan di sini ya bagaimana buku dia baca ya, bagian-bagiannya ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian dia teknik meresensinya itu seperti apa. Pertama dia meresensi buku ya, dan kemudian selanjutnya itu tentu sudah ada perbedaan, tapi awalnya itu seperti apa. Ini sangat menarik dan itu memang secara jujur diungkapkan, dan kita bisa melihat itu sebagai apa ya, kalau orang lain menyebutnya dosa penulis pemula ya, ya kan ya, penulis pemula itu kan ya secara telanjang mengungkapkan apa yang pernah dia baca ya. Kita tidak menyebutnya mungkin menyalin rekat atau copy paste, tidak copy paste, tapi mengungkapkan secara jujur apa adanya ya. Kalau penulis-penulis yang sudah mapan kan, mapan bukan berarti mapan secara ekonomi, tapi mapan secara pengalaman dan pemikiran, itu mereka sudah bisa meramu ya antara bacaan dengan pikiran sendiri. Nah kemudian tidak hanya sebatas menulis di koran ya, kemudian menulis resensi ya, si aku juga ini masuk ke dalam pers ya, kampus ya, dan itu tempat dia belajar bagaimana menulis yang baik ya kan, bagaimana sekaligus juga bagaimana memanajemen tempat ya, memanajemen media ya, sebagai tempat untuk itu menerbitkan tulisan ya, menerbitkan berita-berita. Jadi di sini juga dia menceritakan tentang seluk-beluk jurnalistik ya, peliputan. Kemudian setelah itu masuk ke penerbitan ya, penerbitan ya yaitu dunia bagaimana percetakan buku ya, manajemen percetakan buku. Dan di situ kita bisa mengambil satu pelajaran penting, bahwa penulis dan editor memang dalam image yang berbeda. Penulis sering lebih tinggi daripada editor, tapi ternyata seorang editor dari sebuah buku itu punya peranan yang sangat penting ya. Jadi seorang penulis ya menuliskan apa saja gagasannya, tapi itu dibaca dengan tidaknya ya, asik dan tidaknya itu ditentukan oleh editor ya, yang berhasil menyunting buku itu sehingga layak terbit dan bisa dibaca oleh masyarakat luas ya, seperti itu. Jadi pentingnya seorang editor itu ya, dia melakoni itu ya, dia masuk ke dalam penerbitan dan
jadi seorang editor. Nah, tapi sebelum kita apa istilahnya? Tapi sebenarnya di sini apa yang paling menarik itu bagian-bagian yang terakhir ya. Nah, tapi dia di sini sebagai seorang penulis memang dia menyukai jalan sunyi. Ya. Makanya di sini jalan sunyi seorang penulis. Dia menyukai kesunyian. Memang kesunyian itu membuat orang masuk kepada kedalamannya ya. Di sana dia merenung, dia memikirkan. Dia tidak bisa sampai kepada kebisingan ya, tidak bisa tidak bisa mendapat ide dalam suasana yang bising, dalam suasana yang ribut. Dia mesti menjadi seorang yang dan penyendiri ya, tertutup dari pergaulan luar ya, pergaulan luar. Jadi, ya. Karakternya si Aku itu begitu. Karakternya si Penyendiri. Aku itu penyendiri, pendiam. Dan di pondokannya ya, di kos-kosannya itu dia orang yang tidak pernah keluar rumah ya. Bayangkan, orang lain kan ke kos ya bawa teman, bawa pacarnya kan, saling tegur sapa antara penghuni indekos satu dengan yang lain. Tapi dia ya orang yang tinggal di dalam kamar, yang mencintai kesunyian sampai orang-orang berkata itu orang tidak gaul ya kan. Dan pada akhirnya dia pondokannya atau kosnya menjadi tempat yang tidak nyaman bagi dirinya sendiri. Akhirnya dia pergi ke Tempat yang lebih sunyi. Ada perpustakaan ya, ada kantor penerbitan dan sebagainya. Ada kantor majalah kampus ya. Ada juga kantor organisasi. Jadi tempatnya bisa untuk meluangkan waktu dengan buku. Dan memang kepribadian orang Aku dalam novel ini yaitu orang yang rakus membaca. Uang yang dihasilkan dari bekerja sebagai seorang penulis dan sebagai editor di penerbitan itu dibagi ya, kalau tidak salah dibagi dua ya. Jadi untuk hidup dan lebih banyak membeli buku. Dan kita baca di sini koleksinya itu waktu ketika pindah kos atau gimana? Iya. Itu sudah mencapai 200-an ya, 200-an buku ya. Kalau 200-an itu ditaruh di lemari. Tapi lucunya dia ada buku yang dia beli bukan maksudnya bukan karena ingin membaca buku itu. Ya. Tapi karena hasrat dia untuk mengoleksi buku. Jadi makanya satu kali beli 5-10 buku. Dan itu di situ dia bilang tidak semua dia baca, yang lainnya untuk dipajang, yang lainnya untuk dibaca. Jadi kadang waktu dia sudah kecewa dengan pekerjaannya dia sebagai editor itu, begitu bongkar buku ternyata ada buku ini saya beli, ternyata ada buku ini. Ada buku yang dibeli sudah lupa karena dibeli untuk di koleksi. Nanti ada waktu senggang baru dibaca. Kalau yang anak-anak muda sekarang kan beli, nanti ada yang ingin dibaca baru dibeli. Kalau yang tidak ingin dibaca tidak dibeli. Ya betul. Tapi dia ini pengoleksi buku. Dia karena dia koleksi, beli semua. Dan dia sadar nanti membaca novel. Ya. Tentang asing, dia suatu saat nanti akan mengalami kesuntukan karena banyak membaca ya. Banyak membaca, bosan juga dengan bacaan. Bukan bosan juga kalau orang-orang lain kan membaca sedikit saja sudah langsung cepat bosan membaca buku. Tapi dia membaca nanti banyak baru bosan ya. Mungkin jenuh dengan tema. Ya, tema yang terlalu serius, yang non fiksi. Akhirnya dia bertemu novel dan itu yang paling takzim ya disebutkan adalah novel milik yang Pramudia Anantatur. Seperti itu. Jadi novel itu ternyata banyak menginspirasi dia. Gadis Pantai. Ya, Gadis Pantai. Ada banyak buku Pram yang dia sebut. Nah, bayangkan seorang pendiam, ya seorang yang tertutup, tapi dia juga tekun ya. Dan bagaimana kisah asmaranya? Ya. Karena dia ada seorang asmaranya penulis. Juga dalam buku ini. Karena dia seorang penulis, dia jatuh cinta kepada seorang wanita.
Dan dia kirimkan buletin sampai 4. Bayangkan, buletin itu berapa? 4 sampai 6 halaman. Ya. Ya, sekitar 4 sampai 6 halaman. Kalau kita pernah baca-baca buletin kampus ya seperti itulah. Jadi dia kirim Buletin untuk menyatakan cinta kepada si perempuan, tapi sialnya tidak pernah dibalas, ya kan? karena perempuan itu tidak mengerti. Nah, begitu dia datang bertamu ke tempat si perempuan yang dia suka ini, dia bilang terima kasih atas tulisannya, terima kasih atas buletinnya, tapi saya tidak mengerti. Sudah panjang-panjang, dan kalau dibaca memang dramatis sekali, ya. Itu, ya. Nah, sampai buletin keberapa? Keempat. Dan akhirnya dia mendapati sendiri si perempuan sedang cekikikan, ya, main gaple dengan lelaki lain di kamar indekosnya. Indekos itu si laki-laki kalau saya salah. Ya. Itu, ya. Padahal si perempuan ini dia bilang sosok seorang muslimah yang dia kagumi, yang taat, ya, yang gagasan-gagasannya, yang menjaga diri, ya seperti itu. Ya, tapi jadi dia kecewa. Dan dia tarik semua buletin-buletinnya. Dan itulah, ya. Jadi betapa sunyi. Nah, kalau kita mau menyebut ini, dan dia putus dengan sepotong sajak, kan, karena itu kenapa judulnya sepotong sajak betul. cinta. Ada sepotong sajak cinta di sini. Jadi ungkapkan cinta. Di situ judulnya ungkapkan cinta dengan buletin, 4 buletin. Dan putuskan dengan sepotong sajak. Sajaknya itu bukan main. Kalau ini dibaca, ya, sampai ada. Jadi saking kecewanya dia banyak sekali catatan yang dia sebut ini. Aku mencemaskan masa depan itu, ya begitu menggoda, tapi absurd. Ya, ini banyak. Ya banyak sekali dia tuliskan di sini sepotong sajak cinta ini. Nah itu ya, kalau mau dibilang ini adalah kisah nyata, tapi di sini dari awal dia sebut bahwa si dia yang bercerita ini, menurut pengungkapan seorang penulis lepas tadi, dia meninggal pada akhirnya ditabrak oleh bus pariwisata yang melaju kencang, dan dia kemana-mana naik sepeda, ya. Itu di bab pertama itu, ya, menceritakan bagaimana dia mengayuh sepeda, naik sepeda. Ya, jadi ini si perempuan si penulis lepas disuruh untuk menunggu, ya, naik angkot, naik taksi ke tempatnya apa itu, ya, ke tempatnya tinggal, ya, di mana, dan dia menyusul naik sepeda, bukan main. Berapa jam ya dia menunggu itu, sampai dia lihat ternyata ini orang menyedihkan sekali, sampai si perempuan itu yang pertama dia jengkel karena si laki-laki si orang ini kan kalau pendiam kan ditanya jawabnya sekedarnya saja. Oh ya, kapan ketemunya? Besok, ya kan? Tidak ada basa-basi, tidak ada apa. Dia bilang, ini orang belagu betul. Sudah belagu, saya dikasih menunggu lagi. Begitu dia datang ternyata kondisinya menyedihkan. Mengayuh sepeda, sudah capek-capek, ngos-ngosan. Sampai di rumahnya berantakan lagi. Ya. Jadi pribadi yang aneh. Ini tokoh aku dalam novel ini memang pribadi yang aneh. Dan catatannya ini adalah catatan hasil dari ingatannya si penulis lepas tadi tuh. Ya. Karena tidak boleh merekam. Ya. Jadi pertama si penulis lepas itu ketika wawancarai si aku ini, ya, di dalam novel ini, dia melarang untuk direkam. Ya, tidak boleh dicatat. Jadi si aku bercerita kepada si perempuan tadi. Perempuan itu harus mendengar saja, dan dia menceritakan, dan jadilah buku ini. Ya, menulis sesuai apa yang dia ingat. Ya seperti itu, ya. Itu, tapi ada banyak hal yang berhubungan dengan ya kisah-kisah yang pernah kita dengar, ya. Tapi wallahu alam. Paling banyak halaman dari buku ini membahas tentang penerbitan. Ya, tentang penerbitan, dan proses penerbitan buku. Ya. Dan yang menjelang terakhir sampai terakhir sekali bahwa ternyata dunia perbukuan itu memang. Dunia perbukuan pun. Ya,
Dunia perbukuan pun yang kita anggap suci dari apa? Karena kalau kita lihat kan dunia buku itu melambangkan suatu apa ya, ketulusan ya. Seorang tulus untuk menulis tanpa. Nah, tetapi di dunia penerbitan itu namanya saja dia sudah berbicara tentang uang ya, produksi, maka di dalam industri buku itu ternyata tidak lepas apa yang disebut dengan korupsi ya. Pembajakan, terutama pembajakan. Pembajakan itu sudah adalah korupsi. Jadi ada kontrak perjanjian antara penerbit dengan penulis, ya kan? Penulis sekian diterbitkan, ya. Lebih dari itu, ya. Cetakan lebih dari itu dan tidak dilaporkan itu adalah pembajakan. Karena di luar dari kesepakatan, di luar dari perjanjian. Dan itu diceritakan sangat sangat gamblang di sini ya. Sampai terakhir pecahnya persekutuan buku gara-gara itu ya. Kemudian kita mengenal pribadi-pribadi orang yang bekerja di dalam suatu penerbitan ya. Biar bagaimanapun ya, dunia perbukuan itu walaupun penuh gagasan ya, kita lihat adalah dunia yang terhormat ya, dunia buku dunia terhormat, tapi ternyata ketika dia bersentuhan dengan ekonomi ya, bersentuhan dengan pasar, ternyata ya orang-orang di dalamnya juga tetap tergiur untuk mengambil keuntungan dari situ. Dan yang bekerja sebagai editor, layouter, ya, dan yang lain-lain yang memeriksa buku, boleh jadi adalah orang-orang yang memang mengenal buku, rajin membaca dan sebagainya. Tapi belum tentu dengan pimpinan ya. Pimpinan itu kan kerjanya ya memikirkan profit dan sebagainya. Tapi itu hanya di sini diceritakan di sini. Terlepas itu benar atau tidak, wallahu alam, karena ini adalah fiksi dan dia mengaku novel. Dan kemudian ini adalah cetakan ke-16 ya. Cetakan ke-16, bukan cetakan ke-16. Cetakan baru Agustus 2016, sorry. Cetakan baru Agustus 2016. Cetakan pertamanya saya tidak tahu karena saya belum lama bersentuhan dengan buku ini ya. Pas request kita pesan ya, dan kita bincang, dan teman-teman juga nanti kalau ada request yang lain nanti akan kami carikan bukunya dan akan kami bincang sebisa mungkin. Baik, itulah barangkali yang dapat kita sampaikan. Dan kalau kita baca ini memang sangat menyedihkan. Kita kasihan melihat ini orang ini ya. Dia bekerja di penerbitan itu untuk dapat uang, untuk menghidupi dirinya. Tapi dia juga mencintai dirinya yang butuh kesunyian itu. Ya, sampai dia ya begitulah. Jauh meninggalkan kampung hanya untuk menjadi seorang penulis yang hidup di kesunyian tanpa pergaulan. Ya, tanpa penghasilan yang memadai. Ya. Dan harus putus dari kuliahnya, tidak masuk kuliah demi meluruskan cita-citanya untuk jadi seorang penulis. Dan kemudian ukuran buku ini ya agak bagus ya untuk dibaca, agak kecil ya, dan juga lumayan ya, tidak terlalu tebal sehingga enak dibaca. Itu saja yang dapat kita bincang pada kesempatan kali ini ya, tentang Aku, Buku dan Sepotong Sajak Cinta karya Muhyiddin M. Dahlan ya. Nanti kalau ada request lagi kita akan usahakan cari bukunya, dan kita ya ketemu di bincang buku yang berikutnya ya. Ya, jadi kalau beli bukunya harus beli yang asli, jangan beli yang bajakan. Yang asli. Ya. Pesan di radio buku ya, apa? Warung arsip. Warung arsip ya, warung arsip. Jadi beli yang asli. Ya, kalau kesulitan cari warung arsip di mana, di akun Instagramnya warung, ketik saja di situ warung arsip ya. Ya, warung IG-nya warung arsip. Ya, oke. Itu saja bincang buku kita hari ini. Jadi silakan kalau ada requestan langsung di kolom komentar. Mau ada kritik, saran dan lain-lain langsung di kolom komentar. Sekali lagi terakhir kami ucapkan selamat membaca, salam literasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.